Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena bisa bertemu Buya langsung di Cirebon. Saya dari Bandung, kebetulan lagi dinas. Subhanallah, makasih. Menyempatkan diri untuk mendengar ceramah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya bekerja di perbankan, Pak Buya. Udah kurang lebih 24 tahun. Bank apa itu? Bank konvensional atau syariah? Bank konvensional. Baik. Baru 1 tahun ke belakang saya mendengar bahkan banyak komunitas yang namanya hijrah atau komunitas yang namanya kam bebas riba dan macam-macam yang menyatakan bahwa bekerja di bank itu adalah riba. Baik. Nah, ini sangat mengganggu pikiran saya, padahal selama saya bekerja udah dari tahun 90, baru 2 tahun belakangan ini saya mendengar tentang riba. Baik. Nah, mohon petunjuk Pak Buya, apakah yang harus saya lakukan? Baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bandung Cirebon jauh. Perlu dinas menyempatkan diri untuk mampir ke majelis. 1. Kemudian beliau adalah bekerja di bank konvensional. Mendengar tentang suara bahwasanya bank konvensional dari riba, ternyata tidak lari. Berarti orang pilihan. Kalau seandainya umat Islam punya keinsafan kayak begini, itu beres semuanya. Yang repot tuh, repot banget gitu aja, dikit-dikit haram lah ini. Tapi tidak, begitulah Allah memilih hati. Padahal dia mengerti pekerjaan beliau adalah seperti itu, tapi ternyata Allah rindukan. Bukan malah lari. Ngapain kalau memang tidak dipilih oleh Allah, ngapain datang ke sini? Dan beliau sudah tahu kok jawaban saya, insya Allah. Allah menggiring. Begitulah orang dipilih oleh Allah, enggak unik kadang-kadang, masih mau datang bertanya lagi ya, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami jawab, yang pertama bersyukur kepada Allah. Anda jauh-jauh masih menyempatkan diri datang ke sini. Orang Cirebon saja banyak nggak datang kok. Ini istimewa. Belum lagi Anda datang dalam keadaan Anda punya masalah, berarti Allah akan angkat Anda, yakin. Anda punya masalah kan, datang ke sini punya masalah. Biasanya kan, jangankan kalau sudah kerja, yang mau kerja aja takut tanya kiai, takut dilarang. Mau kerja takut ya, takut kiai nanti semua dilarang. Anda sudah bekerja dan Anda menghidupi anak Anda 25 tahun, Masya Allah. Nah, ini istimewa. Ini kalau orang punya insaf nggak ada yang susah. Kemudian beliau minta petunjuk, kami sampaikan bahwasanya, ketahuilah yang lalu berlalu Allah Maha Kasih, yang lalu berlalu Allah Maha Kasih. Karena waktu itu Anda belum menghadiri majlis, belum tahu, Anda baru tahu. 1, Allah Maha Kasih. Kemudian niatlah untuk segera hijrah. Hijrah itu bukan harus Anda tinggalkan esok hari. Anda harus punya perencanaan dan yakin bahwasanya rizki tidak akan lari kemana, sudah dijatuh oleh Allah. Cuman orang harus strategi dong dalam berhijrah itu. Apakah minggu depan, tahun depan, atau 2 tahun lagi, sesuai dengan kesiapannya. Yang penting mantapkan hati bahwasanya aku harus hijrah. Tinggal kemampuan seseorang. Ada orang langsung esok hari hijrah. Banyak di antara kawan-kawan itu hijrah dari dunia riba ke tidak, itu ada yang 1 tahun beres, ada yang 5 tahun baru dapat 20%. Sampai sering nangis, Bu ya, saya baru dapat 20%. Tapi sudah hijrah kan? Sudah mulai. Ibaratnya hijrah itu begini loh ya. Anda berada di tempat yang hina, mau meninggal tempat hina apa langsung mencolot, melompat? Enggak kan? Meninggalkan pelan-pelan. Pada akhirnya Anda akan sampai ke tempat yang mulia. Dan yakin pada ini. Anda yakin bahwa memang dalam dunia konvensional itu memang ada transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Nabi SAW. Maka perlu kita mengarah kepada sesuatu yang sudah mulai diatur dengan syariat. Biarpun ada di bank syariah ada kekurangannya, itu tugas kita untuk menyempurnakan. Tapi ingat, kepada siapapun, kalaupun suatu ketika Anda sudah terbebas daripada itu semuanya, lalu Allah muliakan kepada Anda, tetap Anda tidak boleh mencaci saudara Anda yang masih ada di sana. Mereka adalah umat ahli la ilaha illallah, umat Nabi Muhammad, dan bisa jadi di hati mereka seperti hati Anda, cuman mereka belum punya kesempatan. Bahkan yang seperti Anda punya banyak, tapi belum dikirim oleh Allah hadir majelis seperti ini. Maka jangan sekali-kali Anda yang sudah terbebas dari riba lalu Anda mencaci mereka. Mereka adalah umat Nabi Muhammad. Tidak ada yang sempurna dalam beragama. Ada memang tidak main riba, tapi dia matanya jelalatan. Ada tidak main riba, dia mabuk. Ada. Maka sebaiknya setiap dari kita tuh ngurusi dirinya sendiri, kesalahan diri kita sendiri. Tidak usahlah nanti ada orang masih di bank konvensional langsung bilang, oh jangan duduk di sana. Nggak begitu. Justru pandang mereka dengan kasih sayang. Suatu ketika Allah akan mengangkat Anda akan terbebas dari itu, dan Anda lebih mudah, lebih indah hidupnya. Tapi ingat, pasti pesan,
Jangan sekali-kali Anda memandang rendah saudara-saudara Anda yang masih ada di tempat sana. Akan tapi kalau Anda mempunyai iman, doakan, ya Allah, entaskan sahabat karibku dari kehinaan itu, ya Allah. Selesai. Jadi sekarang apa yang harus Anda lakukan? Berpikir untuk hijrah secara maksimal, tapi hijrah itu adalah perlahan. Anda tidak hidup sendiri, ada anak, ada istri, ada kebiasaan yang selama ini Anda tekuni. Kalau langsung Anda begitu, bisa saja runtuh semuanya. Akhirnya bukan saja urusan riba yang hilang, yang bukan urusan riba yang bukan ribanya hilang, tidak, akan tapi mungkin ada kehancuran yang lain lagi. Hijrahlah dengan cara yang indah, tapi niat hijrah itu terlebih dahulu. Innamal amalu binniyat, niat dulu. Dan masalah bab niat adalah urusan dengan hijrah. Niat dulu Anda untuk hijrah, perlahan dan perlahan. Banyak di antara seperti Anda ini dimulai dengan menangis di tengah malam, tapi paginya masih bekerja. Tapi bekerja pun dia kerja serius, tapi dia menjerit. Serius karena Anda amanat. Tidak boleh gara-gara ini besok kerjanya seenaknya, nggak boleh. Anda harus kerja serius tapi menjerit. Sampai kapan? Sampai waktu yang Allah tentukan untuk Anda sesuai dengan rencana Anda untuk hijrah. Dan yakin Allah Maha Kaya, kekayaan bukan dari sebuah perusahaan, tapi kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, saya ulang. Bersyukurlah kepada Allah, Allah menjadikan Anda seperti ini. Itu saja. Akan berkembang makna syukur ini, menyempurnakan perjalanan Anda sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.